Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang soal dan pembahasannya mengenai soal ujian sekolah. Mudah-mudahan Anda semua dapat mempersiapkan diri dan bermanfaat untuk persiapan menjelang ujian sekolah nanti. Baik, nomor 1. Biasanya soal yang seperti ini tentang besaran itu selalu ada, ya. Contoh nomor 1, percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Jawabannya apa? Gitu ya. Nah, ini kita harus menguasai besaran pokok itu ada berapa. Gitu ya. Nah, besaran pokok itu kita bahas ya. Besaran pokok itu ada 7. Ya. Ada panjang, massa, waktu, kuota arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Di mana satuan dari panjang adalah meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Untuk lambangnya kita harus mengetahui meter M, kilogram, kg, sekon S, ampere A, kelvin K, mol, kandela adalah CD. Nah, tadi pertanyaannya kan percepatan. Percepatan itu kita tahu rumusnya itu perubahan kecepatan atau delta V dan dibagi waktu atau T. Nah, satuannya untuk perubahan kecepatan meter per sekon dan T atau waktu satuannya S. Berarti meter per sekon per S sama dengan meter per sekon persegi, di mana meter mewakili dari panjang, ya. Meter ini mewakili dari besaran panjang dan sekon mewakili dari besaran waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa percepatan diturunkan dari besaran pokoknya panjang dan waktu. Itu ya. Sekarang kecepatan. Nah, kecepatan kita tahu bahwa kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu, S per T. Nah, satuan dari jarak kan meter, satuannya waktu adalah S, berarti meter per sekon. Mana meter merupakan besaran pokoknya panjang, dan S besaran pokoknya waktu. Nah, sehingga eh, kecepatan ini merupakan besaran pokoknya dari panjang dan waktu. Nah, kalau ada bentuk pertanyaan yang lain, kita hanya harus mengingat ini, besaran pokok ada 7 ya. Karena selain yang ke-7 ini, semuanya adalah besaran turunan. Nah, itu 2 soal tentang besaran. Oke ya. Next, nomor 3 sekarang. Nabila meneliti sifat 4 zat di laboratorium. Dari hasil penelitiannya, sifat gas yang benar adalah... Nah, kita harus memahami dulu sifat-sifat dari zat. Nah, zat itu kan ada 3 macam ya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Coba kita perhatikan pembahasannya. Sifat zat ya. Untuk zat padat, bentuknya zat padat kan tetap ya, disimpan dimanapun tidak akan berubah. Zat cair bentuknya ya mengikuti wadahnya, dan zat gas bentuknya itu mengikuti bentuk wadahnya. Zat padat volumenya tetap, zat cair volumenya juga tetap, zat gas tergantung pada tempatnya. Jadi kalau zat gas tergantung pada tempatnya. Kalau misalnya tempatnya besar, ya volumenya jadi besar. Kalau tempatnya kecil, ya volumenya juga kecil. Seperti yang kita ketahui misalnya gas LPG. Nah, volume gas LPG itu kalau kita masukkan ke tabung gas, ya sebesar itu yang sebesar 3 kilogram. Tapi kalau misalnya sudah bocor, bisa memenuhi sebuah ruangan. Nah, ini artinya zat gas itu volumenya tergantung pada tempatnya. Sifat zat padat untuk pemanfaatannya tidak dapat dimanfaatkan. Sifat zat cair itu sulit untuk dimanfaatkan, zat gas mudah dimanfaatkan. Jadi bisa, tapi ini kalau zat cair sulit ya. Massa jenisnya, zat padat itu mempunyai massa jenis yang besar. Ya, sehingga biasanya zat padat kalau dimasukkan ke dalam air itu ya suka ke bawah gitu ya, suka tenggelam. Kalau zat cair mempunyai massa jenisnya sedang. Zat gas mempunyai massa jenisnya yang sangat kecil. Nah, kemudian dalam mengalirnya zat padat tentu tidak akan mengalir, zat cair dapat mengalir, zat gas itu dapat mengalir sama. Sifat jarak antar partikel. Kalau zat padat ya, jarak antar partikelnya sangat dekat. Zat cair agak jauh. Zat gas jarak antar partikelnya itu sangat jauh lagi. Lalu untuk sifat pergerakan partikel zat padat itu tidak dapat bergerak bebas. Kalau zat cair dapat bergerak bebas, zat gas bergerak sangat bebas. Daya tarik antar partikel zat padat sangat kuat, zat cair lemah, dan zat gas sangat lemah. Susunan partikelnya zat padat teratur, zat cair tidak teratur, dan zat gas sangat tidak teratur lagi. Sehingga dapat disimpulkan untuk soal nomor 3. Nah, untuk sifat gas kita perhatikan saja. Zat gas itu bentuknya tetap atau tidak? Ya, tidak tetap bentuknya. Nah, yang mana yang tidak? Antara A dan C. Berarti jawabannya sudah
kita temukan antara A dan C, yang lain kan iya. Berarti salah, B dan D salah. Volumenya tetap katanya. Ya, volumenya kan tadi dikatakan berubah sesuai tempat atau ruangannya. Berarti tidak ya, volume tidak, tetapnya itu tidak. Masanya tetap ya, kalau massa itu pasti tetap ya. Tergantung banyak sedikitnya zat gas tersebut. Lalu mudah dimanfaatkan? Iya, mudah dimanfaatkan. Dan dapat mengalir? Iya. Sehingga jawabannya untuk nomor 3 adalah A. 4. Berdasarkan daftar sifat zat pada tabel sifat fisik benda cair ditunjukkan pada kolom. Nah, ini sifat fisik benda cair. Nah, kita perhatikan gerak partikel sangat bebas. Kalau sangat bebas itu zat gas. Sehingga kalau untuk zat cair ya pasti tidak ya. Kalau tidak itu antara B, C, dan D. Jelas A salah. Karena yang pertamanya juga sudah salah. Jarak antara partikel zat sangat dekat. Yang namanya sangat itu kembali lagi ke gas. Nah, berarti tidak lagi antara kalau begitu antara B dan ya sudah, ini sudah ketemu langsung jawabannya ya. B, walaupun belum kebaca ke bawah ini. Karena yang lain sudah iya gitu ya. Coba perhatikan yang lain. Susunan partikel tidak teratur. Iya, betul, tidak teratur. Ikatan antar partikel sangat lemah. Bukan sangat, tapi cuma lemah gitu. Kalau sangat gas, berarti tidak gitu ya. Nah, sehingga jawabannya adalah B. Nah, untuk mempercepat jawaban, yang penting kalau misalnya sudah menemukan dua jawaban ini, tidak perlu baca lagi ke bawah, karena yang lain jawabannya sudah salah. Walaupun baru 2 poin gitu ya. Kita menemukan jawaban langsung B. Berdasarkan tabel berikut sifat-sifat zat padat yang benar adalah, nah sekarang ini sifat zat padat katanya ditanyakan. Nah, sifatnya, sifat zat tersebut bentuknya yang A. Iya, iya, iya atau tidak. Ya. Jadi bentuk tetap katanya zat padat. Iya, betul, bentuknya tetap. Lalu jarak antar partikel sangat dekat, iya juga. Volumenya tetap, iya. Gaya tarik antar partikel sangat kuat, ini dikatakan tidak, harusnya iya gitu ya. Yang B, sifat zat bentuknya tetap, tidak, harusnya iya ya. Ya, ini sudah jelas salah ya, harusnya iya iya. Coba ini harusnya juga iya, masih salah. C, bentuk tetap, betul iya, ini iya ya, sesuai dengan yang atas ya. Yang tadi kan yang salah itu adalah yang ininya, harusnya iya ya, gaya tarik antar partikel sangat kuat, harusnya iya. Sehingga kita dapat menemukan jawabannya secara langsung, itu adalah C gitu ya. Oke, itu mungkin pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu Anda-Anda semua. Salam sukses dan semoga kalian berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.